Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud terakhir sampai pada ayat yang ke-6. Sekarang kita akan memulai dari ayat yang terakhir, ayat 4. Sekarang kita akan memulai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minah. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidhatis sudur. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia, Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu, Bapak Ibu bisa mengikuti, karena minimal sebagai muslim menguasai kosakata Al-Quran dan kosakata sholat, dan itu membantu untuk peningkatan keimanan kita. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, yathnuna, membusungkan, sudurahum, dada-dada mereka. Sudur jamak dari sadrun. Liyastakhfu minah, agar mereka bersembunyi darinya. Nya apa? Itu ada tafsirnya. Nya kemana? Ala, ketahuilah, hina yastasyura thiyabahum, ketika mereka menyembunyikan baju-baju mereka, atau ketika mereka bersembunyi dalam baju-baju mereka, ya'lamu, Dia Allah mengetahui, ma apa, yusirruna, yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Innahu, sesungguhnya Dia, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, pada apa yang ada di dalam dada. Kita bacakan tafsir As-Sa'di. Yukhbiru ta'ala an jahlil musyrikin wa shiddati dhalalihim annahum yathnuna sudurahum ay yamilunaha atau yumilunaha liyastaghfu minallah fataqa'a suduruhum hajibatan li'ilmillah bihwalihim wa basurihi lihayatihim. Allah Ta'ala memberitahukan tentang bodohnya orang-orang musyrik, tentang sangat sesatnya mereka. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Mereka membusungkan dadanya ke depan, Di dalam
perasaan mereka atau maksud mereka, biar Allah tidak mengetahui keadaan mereka, biar penglihatan Allah tidak meliputi mereka dengan cara dadanya dibusungkan begini. Qala ta'ala mubayyinan khata'ahum fi hadha dhann ala hina yastashura thiyabahum ay yatahattawna biha ya'lamuhum fi tilkal hal allati hiya min akhfal asya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan kesalahan mereka ini, kesalahan keyakinan mereka ini, bahwa dengan membusungkan dada begini Allah tidak tahu. Allah tidak tahu keadaan mereka, Allah tidak melihat keadaan mereka dengan membusungkan dada seperti ini. Allah jelaskan kesalahan mereka ini dengan berfirman, bukankah ketika mereka bersembunyi di dalam baju, bahasa kita keridongan, kayak orang ronda, pakai sarung keridongan begitu. Bukankah ketika mereka bersembunyi di dalam baju, Allah mengetahui? Itu orang yang berbuat lebih tertutup lagi, nggak kelihatan. Allah tahu, apalagi sekedar membusungkan dada seperti ini, dadanya dikedepankan gini. Ya Allah lebih tahu lah. Wong kalau dia bersembunyi keridongan dengan sarung, Allah tahu kok. Bahkan mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka perlihatkan. Bagi Allah nggak ada bedanya. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka perlihatkan, bagi Allah nggak ada bedanya. Kalau bagi kita, yang mana yang disembunyikan, yang mana ditampakkan, beda. Kita hanya tahu yang ditampakkan saja. Sesuatu yang disembunyikan kita tidak tahu. Maka itu saja Allah tahu, apalagi keridongan di balik sarung, apalagi sekedar mengusungkan dada. Maka ditegaskan, innahu alimum bidatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Kalau Asy-Syaikh Sa'di mengatakan bahwa innahu alimun bidati sudur ay bima fiha minal iradat. Allah mengetahui apa yang dicenderungi oleh hatinya manusia. Yang dicenderungi di dalam hati-hatinya manusia itu apa? Allah tahu. Wal wiswas, atau bolak-baliknya hati, kemana. Allah tahu. Wal afkar, apa yang dipikirkan oleh hati, Allah tahu. Allati lam yantiku biha sirran wala jahran, di mana mereka tidak mengucapkannya dengan lafaz, tetapi disimpan di dalam hati, Allah tahu. Fa kaifa tahfa alaihi halukum idza tadaitum sudurakum litastahfu min. Bagaimana mungkin kalian menyembunyikan diri kalian cukup dengan membusungkan dada? Mungkin kita tertawa, aneh ya orang musyrik ya, kan orang kafir ya, memiliki keyakinan dengan membusungkan dada Allah nggak tahu apa-apa. Mungkin kita tertawa, tapi itu keyakinan. Itu keyakinan mereka. Dari mana kita tahu itu keyakinan mereka? Informasi Allah di dalam ayat ini. Jadi cukup dengan membusungkan dada begini, Allah tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Maka Allah bantah. Seadanya keridongan, nggak kelihatan sama sekali, Allah tahu. Janganan itu. Apa yang diperlihatkan dan apa yang disembunyikan Allah tahu. Allah tegaskan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Itu lebih tersembunyi lagi. Allah tahu. Maka bantahannya telak. Atas keyakinan mereka cukup dengan membusungkan dada, Allah tidak mengetahuinya. Kemudian mungkin ada semacam pertanyaan. Di dalam ayat disebutkan
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Mungkin kita bertanya, apa gunanya kalimat apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan? Karena kalau Allah mengetahui apa yang mereka persembunyikan, sudah pasti mengetahui apa yang mereka perlihatkan, apa yang mereka terang-terangkan. Apa gunanya penyebutan kalimat mengetahui apa yang mereka perlihatkan? Wong yang disembunyikan saja Allah tahu. Apa makna ini? Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Di sini ada faedah penting bahwasanya bagi Allah sesuatu yang tersembunyi atau tampak nggak ada bedanya. Jadi penegasan itu. Jadi nggak seperti manusia yang diketahui olehnya hanya yang tampak, yang tersembunyi tidak tahu. Itu urusan manusia. Allah baginya nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya yang kalian sembunyikan atau yang kalian perlihatkan, nggak ada bedanya. Maka di sini dua-duanya disebutkan, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Jadi penegasan bahwa sekali lagi nggak ada bedanya bagi Allah, yang tersembunyi dan yang diterang-terangkan. Kemudian masih di dalam As-Sa'di, wa yahtamilu annal ma'na fi hadha anna Allah yadhkuru i'radal mukadzibin lirrasul al-ghafilin an da'watihi annahum min shiddati i'radihim yathnuna sudurahum ay yahtajibuna hina yarawna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam li alla yarahum wa yasma'ahum wa yusmi'ahum da'watahu wa ya'idhuhum bima yanfa'uhum. Fahal faqa hadzal i'rad syai'un thumma tawa'adahum bi'ilmihi ta'ala bi jami' ahwalihim wa annahum la yakhfaun 'alaihi wa sayujazihim bi sani'ihim. Ini tafsir As-Sa'di yang lainnya. Bisa jadi maksud dari ayat ini juga adalah bahwa sesungguhnya Allah menginformasikan kepada kita tentang larinya orang-orang musyrik sebagai orang-orang yang mendustakan Rasul. Mereka menghindarkan diri dari dakwahnya Rasul dengan sekuat-kuatnya menghindarkan diri. Maka disebutkan dalam ayat ini membusungkan dadanya, suatu ungkapan untuk menghindarkan diri ketika Nabi melihat mereka, biar Nabi nggak melihat. Kenapa biar Nabi nggak melihat? Biar Nabi nggak melihat, biar Nabi nggak melihat mereka. Nanti Nabi akan memperdengarkan nasihat-nasihatnya yang sesungguhnya bermanfaat bagi mereka, tapi mereka menghindarkan diri biar jangan sampai mendengar, jangan Nabi, biar jangan sampai mendengar ayat-ayat yang dibacakan Nabi. Jadi ini ayat mengungkapkan upaya mereka yang sangat kuat sekali untuk menghindarkan diri dari mereka, jangan sampai Nabi melihat mereka, yang akhirnya Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi lari sekencang-kencangnya. Wah, ada Nabi sembunyi. Wah, ada Nabi biar nggak kelihatan. Wah, ada Nabi, jangan sampai Nabi menyampaikan sesuatu yang akhirnya mereka mendengar. Ini yang dimaksud dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Kita bukan orang musyrik, kita bukan orang kafir, tapi bisa saja kita ketempelan. Ketempelan dalam bentuk yang bagaimana? Wah, ada pengajian. Wah, ada pengajian. Kok di mana-mana pengajian sih? Ah, tak menghindarkan diri.
biar nggak usah ngaji sana, nggak usah ngaji sini. Ribet amat hidup. Enakan pagi jogging-jogging gitu ya. Jadi kalau ada pengajian rasanya gatel. Kalau ada pengajian rasanya gelisah. Gimana nih menghindarkan diri nih? Pengajian di mana-mana pengajian. Dan semacam itu bukan ibadur rahman. Allah menjelaskan ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ini Al-Furqan ayat 73. Bisa dibaca? Al-Furqan surat 25 ayat 23. Ayat 73. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Barakallahu fiik. Ini ibadur rahman. Ibadur rahman ada ayat dibacakan senang mendengarkan. Ibadur rahman ada hadis dijelaskan senang mendengarkan. Itu ibadur rahman. Diberi peringatan, senang mendengarkan. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, hadis-hadis, tidak bersikap seakan-akan buta, seakan-akan tuli, seakan-akan buta, nggak melihat, nggak mau menghadiri majelis yang disampaikan Al-Quran, hadis, seakan-akan tuli, seakan-akan nggak tahu kalau ada pengajian. Jadi kita katakan kita bukan orang musyrik, kita bukan orang kafir, tapi bisa ketempelan sifat mereka. Kalau mereka di dalam ayat ini, sebagaimana tafsir As-Sa'di, sekuat-kuatnya menghindarkan diri dari Nabi. Jangan sampai kelihatan oleh Nabi, jangan sampai ketahuan oleh Nabi, jangan sampai Nabi melihat mereka, nanti Nabi memperdengarkan, jangan, lari sekencang-kencangnya, menghindarkan diri sekuat-kuatnya. Jangan sampai kita ketempelan mereka. Ada pengajian, kita atur waktu, semoga bisa menghadiri. Ada taklim, Masya Allah, saya sibuk ini. Wah, kayaknya harus gantian ini. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, gantian dengan tetangganya. Hari ini kamu berangkat, saya nanti dapat dari yang kamu sampaikan. Dia kawannya berangkat ke majelis Nabi, kemudian datang menyampaikan apa yang didengarkan dari Nabi. Nabi bersabda begini-begini. Besoknya Umar yang berangkat, gantian setiap hari. Ini ibadur rahman, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Tidak bersikap seakan-akan tuli, seakan-akan buta. Jangan seperti orang musyrik, orang kafir. Kita bukan orang musyrik, orang kafir. Ini secara khusus Allah sebutkan karakter mereka, menghindarkan diri sekuat-kuatnya. Jangan sampai terlihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bantah. Mereka mau menghindarkan diri kayak apapun, Allah tahu. Allah tahu. Ini di dalam As-Sa'di. Sekarang kita akan bacakan dari tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit ini tafsir kontemporer. Dia banyak menghimpun dari tafsir-tafsir yang ada. Jadi kalau misalnya nggak sempat baca Ibnu Katsir, nggak sempat baca At-Tabari, Al-Qurtubi, dan yang lainnya, maka sudah dirangkum di dalam tafsir Al-Wasit. Kita baca dalam Al-Wasit. Wa qad dzakara ba'dul mufassirin fi sababi nuzuli hadhil ayah riwayatin minha annahu kana ar-rajul minal kuffar yadkhulu baitahu wa yurkhi satrahu atau sutrahu wa yuhni dhuhrahu
wa yataghasya bi thawbihi thumma yaqul hal ya'lamullahu ma fi qalbi fanazalat hadhil ayah. Sebagian mufassir menjelaskan sebab turunnya ayat ini adalah ada beberapa riwayat. Di antaranya ada orang kafir, dia masuk rumahnya, kemudian tirai rumahnya atau tirai ruangannya ditutup, diturunin. Kemudian dia menutupkan badannya, keridongan dengan sarung, dengan kainnya. Kemudian dia bergumam, Allah tahu gak ya saya menutupkan diri seperti ini? Allah tahu gak ya? Maka turun ayat ini. Ketahuilah bahwasanya mereka membusungkan dadanya, sembunyi di balik kainnya. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Jadi ini asbabun nuzulnya. Wakila nazalat fil munafiqin kana ahaduhum idza marra bin nabi sallallahu alaihi wasallam tara sadrahu. Ada yang mengatakan asbabun nuzul ayat ini terkait dengan orang-orang munafik, bahwasanya di antara mereka kalau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membusungkan dadanya, belengos biar Nabi nggak melihatnya. Atau ada yang kemudian keridongan, menutupkan diri dengan kainnya. Ini dilakukan oleh orang munafik yang kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wakila, ada yang mengatakan asbabun nuzul ayat ini adalah nazalat fil Ahnas bin Syuraik wa kana rajulan hulwal mantiq hasanas siyaq lil hadith yadharu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbah wa yadmaru fi qalbihi ma yudadduha. Ayat ini terkait dengan seseorang yang bernama Ahnas bin Syuraik. Siapa Ahnas bin Syuraik? Ahnas bin Syuraik itu salah satu dari 3 orang, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Ahnas bin Syuraik. Gedengkot orang kafir Quraisy. Yang ketiganya sembunyi-sembunyi di sekitar rumah Nabi untuk mendengarkan bacaan Quran Nabi ketika tahajud. Abu Sufyan, Abu Jahal salah satunya, dan yang ketiganya adalah Ahnas bin Syuraik. Nah, asbabun nuzul ayat ini ada yang mengatakan tentang Ahnas bin Syuraik. Dia itu orang yang kalau berbicara manis. Dia adalah orang yang kalau berbicara retorikanya bagus, menarik untuk disimak, enak untuk diperdengarkan, pintar ngomong, pintar. Dan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di belakang itu yang sesungguhnya adalah membenci Nabi. Ya bagaimana tidak, dia orang kafir, maka dia dekot orang kafir, tapi di hadapan Nabi sangat manis sekali. Maka turun ayat ini. Yang maknanya Allah membantah apa yang mereka perbuat. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang Ahnas bin Syuraik, akhirnya masuk Islam apa enggak? Kalau Abu Sufyan, Abu Jahal yang masuk Islam siapa? Abu Sufyan masuk Islam, maka jadi mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi menikahi putrinya Abu Sufyan, maka Abu Sufyan yang sangat keras memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tidak memusuhinya lagi, bahkan masuk Islam. Memang kita sudah pernah bahas dengan teman-teman mahasiswa, tradisi bangsa Arab ketika itu, Allah Allah masih berlanjut sampai sekarang apa tidak. Pernikahan itu tool yang sangat hebat sekali untuk merekatkan. Kalau ada pernikahan antara kabilah ini, kabilah A katakan dengan kabilah B, maka nggak akan mungkin terjadi peperangan antara dua kabilah ini. Kenapa? Keduanya diikat dengan perbesanan. Ada member dari kabilah A yang nikah dengan member anggota B.
maka nggak akan pernah terjadi peperangan. Jadi pernikahan itu luar biasa sekali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menguatkan hubungan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang mereka sangat kuat sekali di dalam mendampingi Nabi untuk berdakwah. Abu Bakar, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi putrinya, demikian juga Umar, beliau menikahi putrinya. Kemudian Utsman dijadikan menantu, menikahi putrinya Nabi, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, maka mendapat gelar Dzunurain, pemilik dua cahaya. Dan kepada Ali bin Abi Thalib dijadikan menantunya. Karena empat orang ini adalah orang yang sangat kuat di dalam mendampingi Nabi. Maka Nabi kuatkan lagi dengan pernikahan. Nah, makanya Abu Sufyan yang mau musuhnya luar biasa, Nabi nikahi putrinya, maka gak ada permusuhan lagi. Bahkan Abu Sufyan kemudian dapat hidayah masuk Islam. Demikian pula ketika terjadi peperangan, Nabi lagi perang dengan Bani Mustalik. Bani Mustalik itu sangat memerangi luar biasa, permusuhannya luar biasa. Maka dalam keadaan mereka banyak yang ditawan, karena lagi peperangan, Nabi menikahi Juwairiyah, putrinya pimpinan kaum Bani Mustalik. Maka ini merupakan keberkahan bagi Bani Mustalik. Para sahabat yang lagi menawan orang-orang Bani Mustalik, mana mungkin kita menawan besan-besannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dilepaskan. Dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam, dan awalnya memusuhi Nabi, memerangi Nabi, dan mereka menjadi pasukan di dalam banyak peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernikahan itu luar biasa bagi bangsa Arab ketika itu. Nah, Abu Sufyan dan Abu Jahal, siapa yang masuk Islam? Abu Sufyan. Bagaimana dengan Akhnas? Karena tiga orang ini pentolan orang kafir dan yang sembunyi-sembunyi mendengarkan Quran Nabi ketika lagi tahajud. Akhnas masuk Islam apa tidak? Kita bacakan. Tentang Akhnas. An Sa'id bin Al-Musayyib Anna Abu Sufyan wa Abu Jahal wal Ahnas ijtama'u laylan yasma'una al-Quran sirran fa dzakara al-qissah. Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan tiga orang, Abu Sufyan, Abu Jahal dan Ahnas, mereka mendengarkan Al-Quran sebagaimana kemudian yang sudah kita ketahui kisahnya, kita tidak lanjut karena di sini sudah disebutkanlah kisahnya. Nah, tentang Ahnas Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 24. Jadi selain ayat yang sekarang kita bahas, ini tentang Akhnas. Ada ayat lain yang berbicara tentang Akhnas. Al-Baqarah 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang mengagumkan ucapannya di dunia dan mereka mempersaksikannya kepada Allah bahwasanya dirinya adalah orang baik, orang beriman. Wa yushhidu ala ma fi qalbi, mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya. Dirinya orang baik, orang beriman. Wa huwa aladul khisam, padahal sesungguhnya dia adalah sekuat-kuatnya musuh bebuyutan. Jadi ini ayat berbicara tentang Akhnas, pinter berbicara, pinter ngomong, retorikanya bagus, maka turun ayat ini tentang dia. Sebagian manusia ada yang manis ucapannya, bagus retorikanya, seakan-akan teman, seakan-akan pendukung, padahal sesungguhnya adalah musuh. Wa huwa aladul khisam. Wa qala Ibnu Atiyah ma thabata qattu annal Akhnas aslam. Ibnu Atiyah mengatakan tidak ada nas sama sekali yang menjelaskan Akhnas kemudian masuk Islam. Tidak ada. Qultu qad athbatahu fi sahabah man taqaddama dzikruhu. Tetapi ada ulama yang mengatakan ada yang menyatakan bahwasanya dia itu kemudian masuk Islam sehingga kemudian berada pada barisan para sahabat.
wala mani ayaslama tsumma yartadda tsumma yarji ila Islam. Gak ada mustahil, gak mustahil jika kemudian dia masuk Islam, kemudian murtad, dan kemudian akhirnya masuk Islam lagi. Gak ada mustahil. Jadi seperti itu, karena ada yang mengatakan dia kemudian masuk Islam. Faqad jazima al-hafidhani al-Dhahabi wa Ibnu Hajar bislamil Akhnas bin Syurek wa bisuhbatihi. Dua hafiz, dua ahli hadis. Yang pertama Imam al-Dhahabi, yang kedua Ibnu Hajar. Keduanya mengatakan bahwasanya Akhnas bin Syurek akhirnya masuk Islam. Allahu a'lam. Jadi ada yang mengatakan ayat ini terkait dengan Akhnas bin Syurek yang pintar ngomong sehingga menunjukkan cinta kepada Nabi, mendukung Nabi, padahal yang sesungguhnya tidak demikian. Maka ayat ini turun terkait dengan dia. Allah tahu segala trik-trik orang kafir. Dikiranya tidak tahu, Allah tahu. Dan Nabi SAW berjalan dengan bimbingan wahyu, maka tidak akan memudaratkan Nabi, tidak akan membahayakan Nabi. Baik, kemudian ini ada penjelasan yang maknanya sama dengan As-Sa'di, kita nggak bacakan. Intinya adalah bahwasanya ayat ini memberitakan kepada kita tentang orang-orang musyrik yang menghindarkan diri sekuat-kuatnya untuk tidak sampai bertemu dengan Nabi. Seandainya berjumpa dengan Nabi dan mereka banyak orang, mereka akan saling memotivasi, ayo ribut, ayo gaduh, biar yang dibaca oleh Muhammad gak kita dengar. Wa qala alladziina kafaru gimana? La tasma'u biha, la tasma'u. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan, ayo bikin gaduh, jangan sampai mendengar Al-Quran ini, nanti kalian unggul, Qurannya kalah, maksudnya begitu. Nah ini kalau ketemu, kalau bisa jangan sampai ketemu, menghindarkan diri. Kalau bisa jangan sampai ketemu, menghindarkan diri. Kemudian masih di dalam Al-Wasit, waftatahat al-ayat al-karimah bi harfi at-tanbih ala wajibi maratan ukhra fi qawli ala. Kalau kita perhatikan ayat ini didahului dengan ala. Jadi huruf untuk tanbih, bahasa kita tanda seru, tanda pentung, ya apa? Ya? Seru yang i terbalik gitu. Ya, bahasa kita itu. Jadi harfut tanbih dimulai dengan harfut tanbih dan diulangi lagi dengan harfut tanbih 2 kali. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastashuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kenapa sampai diulangi seperti ini? Kenapa menggunakan kata seru 2 kali? Kenapa? Lil ihtimam bimatmunil kalam wa lil lafti adharis sami'in ila ma ballaghahu ulai talun min jahlin wa intimasi basiratin. Biar ada perhatian lebih di dalam bab ini tentang mereka orang-orang yang tersesat dan bodohnya mereka, dikiranya dengan menyembunyikan seperti itu Allah tidak tahu. Maka agar ada penekanan, agar ada perhatian lebih di dalam bab ini, Allah menyebutkan dengan harfut tanbih sampai 2 kali. Ala yang pertama, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ala, jadi 2 kali. Hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Sama seperti Ali bin Abi Thalib, agar
orang yang menuntut ilmu itu benar-benar menuntut ilmu. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Tidak mengalokasikan waktu, tetapi sekedar sisa waktu saja. Jangan begitu. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan 6 kalau nggak salah ya. 6 itu begini ya. 6 yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan didahului dengan ala. Jadi menegaskan, ala la tadalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayarin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani. Ini Mas Toto Gus Salma hafal sekali ini. Ya, ini santri Thaibah yang pertama kali. Pak Sunar masih hafal juga ya. Dulu kan hafalan bareng ya. Dulu hafalan bareng. Ala ketahuilah la tanalul ilma, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an majmu'iha bi bayanin, kata Ali bin Abi Thalib, aku akan jelaskan kepada kalian 6 perkara tersebut secara global. Zakaun, cerdas, harus cerdas. Dan kita semua cerdas, bukan orang pandir, sudah satu modal. Wahirsun, semangat yang kuat. Bukan asal jalan, tapi ada niat, ada azam. Wajtihadun, berupaya sungguh-sungguh. Zakaun wahirsun wajtihadun wabulho, siap bondo. Siap bondo. Kalau perlu beli kitab, beli kitab. Beli kitab. Dan kitab itu jajanan yang gak habis-habis. Kita pengen beli nabung. Kemudian sudah terkumpul, berangkat ke Ampel. Ini 400, ini 800. Yang 400 saja yang penting punya. Meskipun kualitasnya tidak sebagus yang 800. Pengen beli silsilah ahadis ad-dha'ifah wal mawdu'at Syekh Al-Albani. Sampai berjilid-jilid, nabung, berangkat ke Ampel beli. Jadi mesti harus bondo. Mesti harus bondo. Pulhoh, wasuhbat ustadin. Senang merapat kepada guru. Senang merapat kepada guru. Saya kalau ada apa nanya, kalau ada apa minta dijelaskan. Kalau tidak senang merapat kepada guru, nggak tahu ya terbiarkan nggak tahu, nanti nggak dapat ilmu. Watuluz zaman, dan siap untuk menempuhnya dalam waktu yang lama. Kalau harus lama ya siap. Nah, jadi ditegaskannya dengan ala, maka menunjukkan agar diperhatikan secara tersendiri, sebagaimana di dalam ayat ini ala dan 2 kali. Para jamaah rahimakumullah, surat Hud ayat 5, Allah berfirman, innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah alim, zat yang maha mengetahui, bidatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam hati. Allah ada kalanya menyebutkan dengan alim, ada kalanya menyebutkan dengan khabir, dan dua-duanya nama Allah. Alimun, zat yang maha mengetahui, khabirun, zat yang maha mengetahui. Secara bahasa ada perbedaan, sehingga makna alim dan khabir ada perbedaan. Alim mengetahui secara umum, khabir mengetahui secara detail, secara rinci. Nah, di sini apa yang terjadi di dalam dada itu kan perkara yang tersembunyi, tetapi Allah menyebutnya dengan alim, mengetahui, padahal maknanya mengetahui secara umum. Maka berarti yang tersembunyi saja, padahal itu kan sesuatu khusus, sangat tersembunyi, sesuatu yang khusus, Allah menyebutnya dengan alim. Maka yang lebih dari itu pasti Allah mengetahuinya, dia sebagai Al-Khabir, sebagai Al-Khabir. Padahal kan yang kita pahami, ini kan mestinya Allah menyebut khabir, karena sesuatu yang tersembunyi, rinci di dalam hati itu
Orang mengatakan apa saja, menyembunyikan apa saja, sedetail-detailnya kan Allah tahu, mestinya kan khabir. Tetapi Allah menyebutnya alim, itu masih alim. Lalu bagaimana Allah sebagai khabir? Maka serinci-rinci, sekecil-kecil, selembut-lembut, pasti Allah tahu. Insyaallah bisa dipahami. Padahal ini perkara hati tersembunyi, tapi Allah menyebutnya dengan alim. Lalu bagaimana Allah ketika sebagai khabir, maka yang sekecil-kecil selembut-lembutnya pasti Allah mengetahuinya. Wong yang ada dalam hati saja Allah menyebut dia dengan alim. Terkait dengan ini Allah berfirman dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbersit di dalam hatinya dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Kita urat leher mana? Ini urat leher dekat dengan kita, yang jangan ditanya bagaimana urat leher dekat dengan kita, dia bagian dari kita. Kalau ditanya dekat dengan kita apa tidak, ya sudah pasti dekatlah, bagian dari kita. Ketahuilah Allah lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Artinya Allah sangat dekat sekali sehingga tidak ada apapun yang luput dari peliputannya, nggak ada sesuatu yang luput dari ilmunya. Dan ini sesuai dengan namanya Al-Batin. Nabi ketika berdoa menyebut nama Allah, fa innaka antal awwal laisa qablaka syai'. Engkau adalah al-awwal, enggak ada sesuatu pun sebelummu. Jadi Allah adalah zat yang awal, yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Itu al-awwal. Kemudian Nabi berdoa, antal akhir laisa ba'daka syai'. Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Artinya semuanya hancur binasa. Gak ada siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Wanta zahir laisa fawqaka syai', kata Nabi. Ini dalam rangkaian satu doa. Nabi berdoa laisa fawqaka syai'. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Ibnu Qayyim lebih menjelaskan, Allah zat yang paling tinggi dan paling di atas, gak ada yang lebih di atasnya lagi, gak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau zahir itu secara bahasa jangan dipahami bahasa Indonesia, karena zahir bahasa Indonesia beda dengan zahir bahasa Arab. Kalau zahir bahasa Indonesia tampak kelihatan, oh zahirnya begitu, zahirnya begitu. Kalau zahir dalam bahasa Arab itu sesuatu yang paling atas. Kalau manusia zahirnya mana? Ini zahirnya manusia. Kalau ini meja, zahirnya mana? Meja. Ini zahirnya permukaan paling atas. Kalau misalnya ini gelas ada tutupnya, zahirnya mana? Ini zahirnya. Ini bahasa Arab, zahir itu seperti itu, paling atas. Maka ketika Nabi berdoa, wa anta zahir laisa fawqaka syai'. Engkau adalah zahir, tidak ada satu pun yang di atasmu. Kata Ibnu Qayyim, Allah zat yang paling tinggi, enggak ada yang lebih tinggi lagi. Allah zat yang di atas, tidak ada yang lebih di atas lagi. Nah, kemudian Nabi berdoa, wa antal batin laisa dunaka syai'. Engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ini kalau kita nggak melihat keterangannya para ulama, salah. Jangankan pemahamannya, terjemahannya sudah banyak yang salah. Terjemahannya sudah banyak yang salah. Akhirnya kita mendapat pertanyaannya itu salah. Gak usah jawabannya, pertanyaan itu salah. Ada yang bertanya, Allah zat yang zahir, zat yang batin. Yang zahir bagaimana, yang batin gimana? Tuh kan sudah salah. Jadi pertanyaan sudah salah. Itu pertanyaan ditanyakan kepada kita ketika kita kajian. Jadi dia baca Al-Quran bingung, Allah al-zahir, Allah al-batin maksudnya gimana? Nah, maka jelasnya adalah tadi, adapun al-batin, Nabi bersabda, laisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Yang dimaksud adalah sesuatu yang sekecil-kecil, serendah-rendahnya Allah mengetahuinya, tidak ada yang terlepas dari peliputannya.
penjelasannya surat Qaf tadi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat leher, lebih dekat kepada dia sekecil-kecil sarana raja, sehalus-halusnya, selembut-lembutnya. Gak ada yang lepas dari pantauan Allah. Ini yang dimaksud dengan al-batin. Maka di sini Allah berfirman, innahu alimun bidzati sudur, karena Allah al-batin. Karena Allah al-batin. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada makhluk bergerak pun, yang menunjukkan umum adalah min, artinya gak ada yang terlepas. Min ini penegasan. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada makhluk yang bergerak pun fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi, kecuali atas Allah, rizquha, rizkinya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui mustaqarraha, mustaqornya, wa mustawda'aha, dan mustawda'nya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu ada dalam kitab yang nyata. Ayat yang ke-5 dan ketinggalannya, yang belum kita bahas, apa? Minhu. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu minhu. Hu ini kembali kemana? Belum kita bahas. Kemana hu? Kemana hu? Kalau dalam terjemah hu kemana? Muhammad. Kalau dalam terjemah hu ke Muhammad. Coba dibaca lagi dalam terjemah ayat 5, ini ketinggalan. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia, Muhammad. Baik. Di dalam terjemahnya hu-nya kata ganti atau domir, di sini kembali kepada Muhammad. Kita bacakan di dalam Al-Wasit. Ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan tafsir. Minhu, hu ini kemana? Wa minhum man yara anna ad-dhamir fi qawlihi minhu ya'udu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi yakunul ma'na ala inna ulal musyrikin yu'riduna an liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatta'una ru'usahum inda ru'yati liyastafu minhu hatta la yu'thiru fihim bi sihri bayanihi. Ada yang mengatakan hu di sini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dibaca lagi terjemahnya. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia. Memusungkan dada atau memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Nabi. Untuk menyembunyikan diri Nabi. Jadi maknanya orang-orang musyrik memalingkan diri jangan sampai bertemu dengan Nabi. Mereka juga ada kalanya dengan cara menundukkan kepalanya biar Nabi tidak melihatnya. Biar tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lari sejauh-jauhnya biar tidak terpengaruh dengan sihir yang sangat menyihir. Ya, kata mereka, Al-Quran itu kan sihir. Ini hu dipahami kembali kepada Nabi. Ada yang memahami hu kembali kepada Allah.
Wadh-dhamir al-majrur fi qawli minhu ya'udu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa lahi yakunul ma'na ala in haulal musyrikin yalwuna sudurahum anil haqqi alladhi ja'ahum bihi nabiyahum sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mentafsirkan hu kembali kepada Allah. Coba kalau dipahami hunya adalah Allah, gimana? Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri Dari Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah haulail musyrikin ala in haulail musyrikin yalwuna sudurahum atau yulwuna sudurahum anil haq. Orang-orang musyrik memalingkan dadanya dari al-haq, dari kebenaran yang telah Allah datangkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hu ketika dipahami Allah, maka maknanya mereka memalingkan diri dari al-haq yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, di mana Nabi kemudian menjelaskannya. Mau dipahami yang mana? Mau dipahami yang mana? Bertentangan apa tidak? Tidak. Maka tafsir manapun ketika terjadi perbedaan tafsir, maka sifatnya adalah tadawwu', sifatnya adalah variatif, bukan tadad, bukan kontradiktif. Nggak ada penafsiran kontradiktif. Sifatnya adalah tadawwu', mau dipahami ini bisa, dipahami ini bisa. Sehingga kalau mau diambil semuanya malah memperkaya hazadah. Kalau mau diambil sebagiannya ya tidak keliru. Ya tidak keliru. Nah, ini penafsiran Al-Quran. Ini penafsiran Al-Quran. Seandainya maknanya bertentangan, juga tidak ada pengertian Islam dan kebenaran dan batil itu menyatu, nggak ada. Seandainya maknanya bertentangan, berarti kebatilan dan hak menyatu, nggak ada. Misalnya Harut wa Marut itu malaikat apa setan? Harut wa Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut. Harut wa Marut itu malaikat apa setan? Ibnu Katsir mentafsirkan Harut wa Marut adalah malaikat. Orang jadi bertanya-tanya, Harut wa Marut malaikat? Masa malaikat ngajari sihir? Ini menjadi keliru maknanya. Karena malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi mereka senantiasa mentaati apa yang diperintahkannya. Nah, ketika Ibnu Katsir mentafsirkan Harut wa Marut adalah malaikat, gimana malaikat itu bermaksiat ngajari sihir? Sehingga dia mengatakan Harut wa Marut adalah setan. Ketika mau dipahami Harut wa Marut adalah malaikat atau Harut wa Marut adalah setan, ini kan maknanya kan kontra ya, bukan tanawu, bukan variatif, maknanya bertentangan. Tapi dipahami manapun tidak ada pengertian hak dan batil bersatu. Ibnu Katsir ketika mengatakan malaikat bukan menyelisih ayat yang lain, bahwasanya malaikat itu tidak berbuat maksiat, selalu patuh. Tidak menyelisih ayat itu. Memang malaikat ini ditugaskan untuk demikian ngajari sihir, untuk menguji manusia, ya patuh berarti. Dan keduanya mengatakan gimana? Dan keduanya mengatakan bagaimana? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidaklah mengajarkan hingga mengatakan apa?
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seseorang hingga keduanya mengatakan terlebih dahulu, kami ini sekedar ujian. Janganlah kamu berbuat kekufuran. Jadi kalau mau dipahami, Harut dan Marut adalah malaikat, tidak menyelisih dengan ayat yang lain yang mengatakan malaikat itu selalu taat. Karena memang keduanya diutus untuk menguji. Tapi ada yang mentafsirkan itu adalah setan di negeri Babilonia, di Babila, Harut dan Marut. Jadi Masya Allah, penafsiran yang berbeda-beda, sekali lagi sifatnya adalah tanawur, variasi. Seandainya ada penafsiran yang berbeda, maka tidak ada makna sedikit pun berkumpulnya hak dan batil. Nggak ada. Nggak ada. Ini Masya Allah. Makanya nggak bisa orang-orang Nasrani mengatakan ketika dikatakan kepada mereka terjadi kontradiksi yang sangat banyak di dalam ayat-ayatnya. Misalnya di dalam ayat kejadian raja-raja, kemudian dibandingkan dengan ayat yang lainnya, ini berbeda. Kata mereka, itu kan sama saja dalam Al-Quran. Enggak sama. Ketika mereka mengatakan, lu kan dalam Al-Quran ada nasakh wa mansuh, enggak sama juga. Jadi mereka kan membela diri. Kemudian pijakannya sama dengan Al-Quran, enggak sama. Sama sekali berbeda. Nah, jadi ini yang kelewatan minhu nya. Ala innahum yafnuna sudurum yastaghfu minhu. Minhu ada yang mentafsirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mentafsirkan Allah, maka ini adalah tanawwu' variatif, bukan kontradiktif. Kita belum bisa membahas ayat yang ke-6, baru bisa kita bacakan ayatnya. Nanti apa tafsirnya mustaqor dan apa tafsirnya mustauda'. Kita nggak bisa melihat bahasa kemudian kita tafsiran juga nggak bisa. Kita melihat bagaimana penjelasan Ibnu Abbas, para sahabat yang lainnya. Mustaqor maksudnya apa? Mustauda' maksudnya apa? Kemudian ayat yang berikutnya akan menjelaskan tentang hukum Allah qadari dan hukum Allah syar'i, ketetapan yang sifatnya qadari dan ketetapan yang sifatnya syar'i, yang mana Allah menguji dengan keduanya kepada kita semua manusia, kita lulus atau enggak, dan kita lanjutkan insyaallah yang akan datang.